wal maqalatul asiratu. Bukalah halaman 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukalah wal maqalatul asiratu. Tuh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatul asiratu ya. Dan nasihat yang ke-10 ya, itu wal maqalatul asiratu. Dan nasihat yang ke-10 ini langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lanjut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya ini? Salah satu, ada 3 perkara. Ya, salah satu nafarin, ada 3 golongan. Salah satu nafarin, ada 3 golongan. Golongan yang mana nih? Di dalam hadis ini ada beberapa golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar ataupun di hari kiamat. Ya. Apa saja? Yang pertama ya. Belum lagi yang pertama ya, sabar dulu. Ya, ada 3 golongan. Yuzilluhumullahu, menaungi mereka oleh Allah ya. Menaungi mereka oleh Allah. Mereka siapa ini? Yang mendapatkan golongan ini ya. Maka akan mendapatkan naungan. Siapa yang menaunginya? Adalah Allah sendiri ya. Lanjut. Tahta jilli arsihi yauma la jilla illa jilluhu. Di bawah naungan. Ya, di bawah naungan arasnya. Di bawah naungan arasnya. Aras itu tahu ya, aras itu lebih luas daripada bumi kan? Aras itu lebih luas daripada bumi, bahkan itu 2 kali lipat luasnya. Itu aras tuh Allah kan luas. Itu lagi ke-7, ada namanya lagi Lauhul Mahfuz, ada lagi namanya itu Sidratul Muntaha, baru itu ada namanya aras. Nah, ya aras itu 2 kali lipat kan tuh. Bahkan aras itu yang memikul aras itu 8 malaikat. Ya, ini. Ya, aras itu yang memikulnya itu ada 8 malaikat. Ya. Tapi yang menjaganya itu tahu berapa malaikat? Ya, yaitu 70.000 malaikat. Ya,
yang menjaganya, luas kan, itu aras. Maka suatu saat ya di hari kiamat akan ada mendapatkan naungan. Ada 3 orang. Ya, ada 3 orang yang akan mendapatkan naungan. Yang pertama, yauma la zilla illa zilluhu. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Nah, nanti yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Nanti suatu saat seluruh manusia akan dikumpulkan. Di mana Ustaz? Di padang mahsyar setelah hari kiamat. Maka akan ada seseorang mendapatkan naungan. Ada 3. Nah, ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama apa itu? Yang pertama ini kita bahas. Ya, yang pertama al-mutawaddi'u fil makarihi. Orang yang berwudu. Orang yang berwudu fil makarihi, pada kebenciannya. Pada kebenciannya. Berarti yang pertama adalah yang pertama ini. Ya, pertama ya, orang yang berwudu dalam keadaan benci dia. Contoh seperti ketika misalnya itu dingin airnya. Ya, dia dingin airnya tapi disempurnakannya wudunya. Maka itulah yang akan mendapatkan naungan nanti suatu saat di padang mahsyar. Nah, di hari kiamat itulah dia. Ya, orang yang berwudu ketika dalam keadaan dingin, itu kan benci kita, keadaan panas, maka tetap disempurnakannya wudu. Ya, tetap disempurnakannya. Maka inilah orang yang akan mendapatkan naungan suatu saat di hari kiamat ataupun di padang mahsyar. Nah, itu makanya itu kalau di pagi hari biasanya. Ya, di pagi hari itu misalnya sebelum subuh dingin enggak? Apakah kita sempurnakan wudu atau tidak? Ya kan? Kadang kita itu udah gini, sudah selesai kan? Ya, kenapa? Karena dingin kali. Apalagi misalnya itu di Eropa. Gimana tuh wudu kita? Ya, apalagi misalnya itu daerahnya sangat dingin. Gimana cara kita berwudu? Sanggup nggak di pagi hari? Ketika subuh kita sempurnakan, misalnya membasuh wudu tetap 3 kali dibasuh, ketika masuk tangan tetap disempurnakannya, baik yang masalah fardu, baik yang masalah sunnahnya tetap disempurnakan. Karena ingat, wudu itu adalah al-wudu'u silahul mu'min. Wudu itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Ini al-wudu. Ya, ini al-wudu'u silahul mu'min ya. Wudu itu adalah senjata bagi orang yang beriman, maka sempurnakan. Kalau mau itu berwudu tiap hari, kalau bisa batal wudu lagi. Ya, betul. Misalnya kita udah batal wudu nih, wudu kembali. Masuk. Masuk. Ya, itu sini lagi. Nggak boleh di belakang. Depan lagi. Ya. Ini kalau mau berwudu sempurnakan. Ya, harus kita sempurnakan tuh. Ya, paling. Ya, karena ingat wudu itu adalah sangat penting. Kalau saya itu sebagai seorang santri, kalau udah batal wudu, kembali berwudu, selfie.
Ya, kalau dia udah batal wudu. Tapi sekarang susah nggak mengerjakan, susah kan? Contoh, ketika kita udah sekolah batal wudu, mau berwudu lagi, susah nggak? Susah. Maka di sini orang yang akan mendapatkan naungan suatu saat di hari kiamat ataupun di padang mahsyar ini, orang yang berwudu fil makarihi, dalam keadaan benci. Benci di sini nanti ulama mufassirin yaitu Imam Nawawi mensyaratkan al-makarih di sini adalah yang dibenci itu adalah ketika airnya dingin. Gimana tuh? Bisa nggak sempurna lagi hidup? Apalagi di pagi hari ketika subuh, gimana? Bisa nggak kita sempurnakan hidup? Bahkan itu bukan dingin saja, biasa airnya sedang, bukan disempurnakan hidup. Itu batal tuh, nauzubillah ya. Harus kita sempurnakan wudu. Ingat, orang yang ketika sempurna wudunya, maka ingat suatu saat ketika beribadah, ketika sholat akan sempurna. Kenapa? Karena di awal adalah sempurna. Ya, sempurna di awal. Tapi kalau dia gagal di awal, maka ingat gagal ketika sholat. Misalnya nggak sah wudu, sah nggak masalah ibadahnya? Tidak kan? Di sini kalau gagal di sini pasti gagal ibadah lainnya. Nah, makanya di sini yang pertama adalah masalah wudu. Kita masuk daripada sarah daripada Imam Nawawi Al-Bantani. Ingat ya, Ustaz, perhatikan yang ada di dalam kurung itu adalah pengarangnya, tahu siapa? Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Enggak ya, yang ada dalam kurung. Ya, yang penting yang ada dalam kurung itu adalah pengarangnya itu Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, tetapi kalau dia yang ada di sarah di luar kurung, tahu siapa? Yang di luar kurung, sarahnya siapa pengarangnya? Siapa pengarangnya? Yang ada di luar kurung, siapa pengarangnya tuh? Siapa? Yaitu Imam Nawawi Al-Bantani. Itu paham ya? Berarti ini adalah yang ini, yang ada dalam kurung masih, berarti ini pengarangnya Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, sekarang kita masuk kepada sarahnya. Sarah daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa sarahnya? Yang disarah oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Al-Makarih jam'u makrohin, jamak daripada makrohin. Makrohin itu adalah bentuk daripada mufrad, jamaknya adalah makarih. Makarih itu jamak taksir. Ya, bi fathil mim, dengan baris patah huruf mim. Bi fathil mim, ada uang. Bi fathil mim dengan baris patah mim, besok lah ya. Ya, ketika pas waktu belajar. Bi fathil mim dengan baris patah huruf mim. Ini ya. Di sana kalimatnya al-makar, jamaknya itu Assalamualaikum. Makrohin. Nah, ini berarti dengan baris huruf patah mim, ya. Pas enggak huruf patah mim, baris patah kan? Bi fathil mim dengan baris patah huruf mim. Lanjut. Warro'i dan huruf ro. Ini makro. Makrohin, jam'u makrohin. Ya, tuh jamak daripada makrohin. Ya, al-makarih itu bentuk al-makarih itu adalah bentuk jamak. Jamak apa usah al-makarih ini? Arifatul. Al-makarih ini jamak apa? Jamak taksir. Makrohin itu adalah bentuk daripada mufradnya. Ya, lanjut. Dengan baris patah huruf mim dan huruf ro. Maksudnya, artinya
fi awqatil Annyeonghaseyo. Goodbye. Allah. fi awqatil musaqqati, pada waktu yang berat, pada waktu yang berat, pada waktu yang berat. Apa maksud waktu yang berat ini? Ini tafsirannya. Artinya wahya, dan dianya. Apa yang dimaksud dengan waktu yang berat? Wahya dan dianya. Ini maksudnya ya. Apa ini? Wahya awqatul baradis sadid, dan dianya waktu yang dingin bersangatan. Dan dianya waktu dingin bersangatan. Dan dianya waktu dingin bersangatan ya. Dan dianya waktu dingin yang bersangatan. Ini ya, ini perhatikan ya, waktu yang paling berat. Apa itu? Memang iya, ketika manusia itu seluruh hamba Allah, yang paling berat ini adalah apa maksudnya? Maksudnya itu waktu yang paling dingin, yang bersangatan dingin, berat melaksanakan uduknya, bahkan nggak sempurna uduknya. Ya hanya itu sebentar aja uduk. Tapi makan nggak disempurnakan, sunnahnya ditinggalkan, bukan lagi 3 kali berturut-turut, melainkan 1 kali saja dibasuh wajah tuh. Ini maksud daripada waktu yang berat itu adalah ini. Apa yang maksudnya? Wahya itu awqatul bardi. Ini ya, ini maksudnya, yaitu waktu yang dingin bersangatan ya. Ini maksud waktu yang paling berat. Memang ya, waktu yang paling berat seorang hamba mengerjakan uduk ketika waktu yang dingin bersangatan. Maka ingat, ketika dingin pun tetap disempurnakan uduknya. Ya, tetap disempurnakan uduknya, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan naungan. Di mana Ustaz mendapatkan naungan? Yaitu di hari kiamat atau nanti pun di padang mahsyar. Allah, inilah dia. Ya, orang yang akan menyempurnakan uduknya maka akan mendapatkan naungan. Mau mendapatkan naungan? Mau kan? Ya harus mau. Kalau nggak mau ya gimana ceritanya tuh? Ya Rifatul, ya harus mau. Ya, yang penting itu harus mau. Ya, ini kuncinya. Kalau mau mendapatkan naungan, pertama itu sempurnakan uduk. Ya, sempurnakan uduk walaupun dia dalam keadaan benci, walaupun dia dalam keadaan berat. Benci di sini maksudnya adalah keadaan berat. Ya, walaupun berat sekali sempurnakan tetap uduk. Ya, karena ingat, kalau mau bercahaya, kalau mau bersinar wajah kita, itu adalah faedahnya ini. Uduk selalu, bukan skincare enggak. Ya, harus uduk. Itu yang paling pertama. Sekarang masuk kita yang kedua. Ya, yang pertama ingat, wal masi ilal masajidi pani bizulami haram. Wal masi, dan berjalan. Yang kedua ya, yang kedua itu cepat. Wal masi ilal masjidi bizzulami. Wal masi ilal
ilal masjidi fil zulami, dan berjalan menuju masjid dalam keadaan gelap, pada kegelapan, dan berjalan menuju masjid pada kegelapan. Walaupun dia gelap, walaupun banyak rintangan, tetap berjalan ke masjid. Masya Allah. Kiri kan? Itu perjuangannya. Misalnya Arifatul, udah gelap nih tanpa senter, ada itu hewan di depannya lewat ya kan? Gimana tuh, bisa enggak? Bisa. Masya Allah, itu orang perawang ini luar biasa nih kan? Luar biasa nih, ha? Bicara bahaya, lanjut terus. Berarti itu jihad kan, berjuang kan. Itu adalah yang paling utama. Walaupun dalam keadaan gelap, tetap dia berjalan menuju masjid. Ya, ini bagi laki-laki. Ya, bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan Ustaz di mana? Di rumah aja. Kalau gelap di rumah aja lah. Tidak. Kalau dia pondok ya harus menuju musola. Kenapa? Karena udah peraturan di pondok Zalfi. Ya itu lagi. Kalau misalnya itu di rumah, paling bagus itu kita sholat di kamar kita pribadi. Sholat di situ khusyuk kan. Ya, itu paling bagus. Takutnya ketika misalnya selfie pergi ke masjid, takutnya timbul fitnah, itu masalah. Ya, maka ingat orang yang berjalan menuju masjid fizzulami, pada kegelapan, walaupun dia gelap tetap berjalan ke masjid, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan naungan. Kapan? Saat di hari kiamat akan mendapatkan naungan. Naungan ini maksudnya bisa mendapatkan syafaat. Syafaat dari mana Ustaz? Ya, kan? Maka inilah ya, laksanakanlah ini. Nah, lanjut tafsirannya daripada sarahnya ya. Li ajalis sholati ma'al jama'ati, karena sholat beserta jamaah. Berarti alasan dia ngapain ke masjid? Untuk mengharapkan berjamaah. Itu alasannya, bukan yang lain-lain ya. Bukan yang lain-lain ya, tapi takutnya gini, bukan mengharapkan berjamaah tau. Ya itu beda cerita ya. Itu beda cerita ya. Beda itu karena mengharapkan sholat berjamaah. Nah, itu yang paling penting ya. Berarti orang yang berjalan menuju masjid pada kegelapan akan mendapatkan naungan ya. Lanjut. Malam. Yang ketiga, wa mut'imul ja'i, dan memberi makanan orang yang lapar. Dan memberi makanan orang yang lapar. Dan memberi makanan orang yang lapar. Berarti kalau misalnya ada orang yang lapar, beri makanan. Itu bagus tuh. Ya, pernah nggak? Pernah. Pernah ya? Pernah. Ya. Ya, bagus ya. Ketika ada itu seseorang kawan kita lagi lapar nih, kita kasih makanan. Ya, kita kasih makanan, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan naungan. Ada 3. Yang pertama, orang yang berwudu pada salam kebencian. Yang kedua, orang yang berjalan menuju masjid pada kegelapan, itu pun mendapatkan naungan. Di mana Ustaz? Di padang mahsyar ataupun di hari kiamat. Yang ketiga yaitu mut'imul ja'i, yaitu memberi makanan. Bagi siapa Ustaz? Bagi orang yang sedang lapar. Kalau misalnya ada kawan kita lapar,
Misalnya orang miskin kan memberi sedekah itu ibaratnya ya. Memberi sedekah misalnya itu ada orang miskin, orang yang membutuhkan, ada anak yatim, kan butuh. Ya maka kita beri makan sama dia. Sama dengan ketika misalnya ada orang yang kelaparan sekali, dalam satu hari belum pernah makan. Ya kita kasih makanan. Itulah kita habalum minan nas, menjalin hubungan sama manusia. Manusia harus saling membantu. Takutnya gini, ketika itu orang miskin ini bisa mendoakan kita supaya sukses. Kenapa? Karena sering membantu kepada dia. Ingat, ketika kita wafat pun belum tentu orang kaya mengingatkan kita. Belum tentu. Misalnya orang pejabat, apakah mereka yang akan mengingatkan kita? Apakah mereka yang akan memandikan kita? Tidak. Pasti orang miskin juga. Lihatlah, enggak percaya. Maka itu harus perlu juga saling membantu sama mereka tuh. Ketika mereka susah, kita bantu. Ketika ada saudara kita sedang kelaparan, kita kasih makanan sama mereka. Maka inilah dia. Yang tiga ini harus diamalkan, ya. Bisa kan? Harus yang tiga ini amalkan. Siapa yang mengamalkan yang tiga ini, maka ingat akan bahagialah, akan mendapatkan naungan. Kenapa? Karena ilmu itu duaan. Sebenarnya, perhatikan ya, sebenarnya santri itu tahu ilmunya. Ya, perhatikan ya, yang pertama itu seorang santri itu pasti mengenal dengan ilmu. Sudah tahu ilmunya nih. Yang tiga ini penting sama kita. Pertanyaannya cuma satu. Udah tahu ilmu tapi nggak diamalkan. Ini jadi masalah sama kita nih. Udah belajar, udah tahu belajar itu penting, nggak mau belajar. Ini masalah sama kita nih. Sama seperti ini, udah tahu jurang di depan, dilompatnya ke sana. Kan masalah sama kita. Sama dengan ilmu, udah tahu berwudu penting sama kita tapi nggak mau. Udah tahu ibadah itu gini caranya, harus diamalkan. Ingat, tujuan ilmu itu ini ya, tujuan ilmu itu harus diamalkan. Ya, tujuan ilmu itu harus diamalkan. Dalam kitab ada Alim wal Muta'allim ini. Ilmu itu harus diamalkan. Makanya ada al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Nah, itu harus diamalkan ilmu itu walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit ilmu itu harus diamalkan. Ya, apalagi yang tiga ini sedikit nih kan. Yang tiga ini harus diamalkan. Ya, sahabat ya, ini yang tiga ini dulu singkat tapi harus diamalkan, bermanfaat sama kita. Ingat ya, kapan bermanfaatnya Ustaz? Setelah tamat. Setelah tamat itu bermanfaat. Catatan yang ada di sini, Ustaz, bermanfaat enggak? Bermanfaat. Kitab yang kita beli bermanfaat enggak, Ustaz? Bermanfaat. Ya, kita baca-baca, kita ulang pelajaran tuh. Dah, maka itu ada manfaatnya. Ya. Ketika kita nggak paham, tanyakan sama guru ini. Yang tiga inilah ya kuncinya. Kalau mau mendapatkan naungan, di mana Ustaz? Di hari kiamat. Hari kiamat itu masya Allah, itu huru haranya luar biasa, dahsyatnya luar biasa. Berbeda ketika orang nggak mendapatkan naungan sama sekali, nggak mendapatkan syafaat sama sekali. Ketika di padang mahsyar gimana? Cara kita cuma satu, ilmu amal banyak, dah selesai. Yang dua ini ada aman, ya, ilmu dan amal dan amalkan. Healthy. Lanjut. Sekarang yang ke-11 ya, wal maqalatul hadiyata. Wal maqalatul hadiyata, dan maqalah asarata, dan maqalah dan nasihat yang ke-11. Dan nasihat yang ke-11. Ya 9, 10, tadi 10, sekarang 11 lagi. Dan nasihat yang ke-11. Apa nasihatnya ini?
Kila dikatakan. Kila dikatakan. Kila dikatakan. Ini kisah daripada Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ingat ya, Nabi Ibrahim itu kenapa dia dinamakan Khalilullah? Ini kisahnya ini. Ya, kenapa dia dinamakan kekasih Allah? Kita pun bisa sebagai kekasih Allah. Caranya ini. Ya, seperti kisah daripada Nabi Ibrahim. Apa kisahnya saat ini? Kila li Ibrahim alaihi salam. Dikatakan bagi Nabi Ibrahim. Dikatakan bagi Nabi Ibrahim atasnya. Dikatakan bagi Nabi Ibrahim atasnya keselamatan. Ini sekarang kita masuk kepada kisah daripada Nabi Ibrahim. Apa kisahnya ini? Li ayyi shay'in, alasan sesuatu. Alasan sesuatu. Li ayyi shay'in, alasan sesuatu. Ittakhadallahu khalilan, menjadikan oleh Allah akan sebagai kekasih. Menjadikan oleh Allah akan kekasih, akan sebagai kekasih khalilan, khalilullah, kekasih Allah. Kenapa itu? Ini apa alasannya? Apa alasannya Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu adalah sebagai khalilullah, kekasih Allah? Apa alasannya? Ini ya, alasannya yang pertama apa? Fil ikfi apa nih? Qala bisalasati asya'a, berkata ya, telah berkata ya. Berkata siapa nih? Nabi Ibrahim ya, bisalasati asya, dengan 3 perkara. Dengan 3 perkara Nabi Ibrahim ya, dia menjawab alasannya kenapa itu Nabi Ibrahim sebagai khalilullah. Yang pertama ini, ihtaras amarallah ta'ala, aku memilih perintah Allah Ta'ala. Aku memilih perintah Allah Ta'ala. Aku memilih perintah Allah Ta'ala ala amri ghairihi, atas perintah selainnya. Misal, ya, misalnya selfie. Ya, ada perintah orang lain. Ya, ada perintah orang lain. Mana didahulukan? Misalnya orang tua kita menyuruh kita untuk membeli sesuatu. Tiba udah masuk waktu sholat nih kan, beribadah, mana kita dudukkan? Ya kan? Itu maka perintah yang mana kita dahulukan? Mana perintah mana yang kita dahulukan? Ini, tetapi Nabi Ibrahim perintah Allah dulu, ya, atas daripada perintah orang lain. Misalnya ada seseorang memerintahkan kita untuk membeli sesuatu, tapi ada juga perintah Allah, mana kita dahulukan? Ya harus perintah Allah. Ya, kenapa? Karena beribadah itulah Nabi Ibrahim. Kalau dia perintah Allah, itu dahulukan daripada perintah orang lain. Lanjut, wa fi nusfatin, dan pada satu nasah. Nasah itu keterangan. Dan pada satu nasah, ya. Belum lagi. Ini nomor 1 tadi. Nomor 1 ini perintah Allah Ta'ala. Aku pilih perintah Allah Ta'ala atas perintah selainnya. Selain apa? Selain Allah. Itu dengarnya kepada Allah, selain Allah. Ya, berarti kita utamakan perintah Allah daripada perintah orang lain. Lanjut, wa fi nushatin, dan pada satu nasah itu keterangan ataupun sarah. Mahtartu, tidak aku pilih, amaral ghairi, perintah orang lain. Tidak aku pilih perintah orang lain.
berarti Nabi Ibrahim ketika ada perintah orang lain tidak dia mau memilihnya, melainkan perintah Allah dulu. Nah ini misalnya perintah Allah itu ibadah, salah puasa, nah, itu dulu dikerjakan. Yang penting perintah Allah diutamakannya daripada perintah orang lain. Misalnya ada undang-undang lain, perintah orang lain gimana itu? Mana kita dahulukan ya Allah? Maka ingat, adalah namanya hablum minallah. Sama seperti ini. Ketika kita misalnya ada masalah, mana dahulukan kita adu? Apakah kepada Allah atau kepada manusia? Kebanyakan kan enggak. Dia mengadu sama ustaz kan, mengadu sama manusia. Manusia benar enggak? Ya kan benar. Bukan kepada Allah. Yang paling bagus adalah mengadu dulu sama Allah, ikhtiar dulu ya, mengadu sama Allah, bermunajat, beribadah, baru adukan kepada manusia. Jangan salah, hablum minallah dulu baru hablum minannas. Inilah yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim. Orang yang mengamalkan ini maka ingat akan menjadi kasih Allah sama dengan Nabi Ibrahim. Makanya digelar dengan dia Khalilullah. Lanjut. Ala amrillahi ta'ala, atas perintah Allah ta'ala, atas perintah Allah ta'ala ya, atas perintah Allah ta'ala. Itu pertama ya. Pertama itu aku pilih perintah Allah daripada perintah orang lain. Itu pertama. Yang kedua, wa mahtamamtu, dan tidak aku bersedih, mengeluh boleh, dan tidak aku mengeluh boleh ya, dan tidak aku mengeluh. Sering nggak mengeluh? Sering kan? Ya sering ya. Bima takaffulallahu ta'ala, dengan apa yang ditangguhkan oleh Allah Ta'ala, dengan apa yang ditangguhkan oleh Allah Ta'ala, dengan apa yang ditanggung oleh Allah Ta'ala itu ya, bukan ditangguh, dengan apa yang ditanggung oleh Allah Ta'ala, dengan apa yang ditanggung oleh Allah Ta'ala. Maksudnya gini, Allah memberikan kepada kita ujian, tapi kita mengeluh sama Allah. Diberi Allah itu tanggung jawabnya itu tentang masalah sakit, dia mengeluh sama Allah, ya Allah kenapa kau berikan saya sakit ini? Berarti dia melawan kehendak Allah. Ada nggak seperti itu santri? Ada kan? Ini kan enggak. Contohlah seperti Nabi Ayub enggak pernah mengeluh. Bahkan itu kurang lebih 40 tahun dia sakit, kurang lebih. Tidak pernah mengeluh sama Allah. Biarlah lanjut sakit itu. Kalau bisa, kalau kita ketika sakit malah itu jangan minta kesembuhan sama Allah. Biarlah itu di dunia disiksa daripada akhirat. Pilih mana? Biarlah aja itu semuanya diberikan ketika di dunia daripada di akhirat. Di akhirat itu lebih kejam, lebih dahsyat lagi siksaannya daripada dunia. Anak pilih siksaan dunia kan daripada siksaan akhirat. Inilah dia ya, Nabi Ibrahim tidak pernah mengeluh ketika ada musibah, nggak pernah mengeluh. Contoh yang paling apanya ketika meninggal orang tua kita baru, nggak tahu lagi mengeluh nggak? Mengeluh nggak ketika orang tua meninggal dunia? Ada nggak kesalnya? Mengeluh ada nggak? Mengeluh, ya Allah kenapa orang tua saya meninggal dunia? Ya gimana tuh, bisa nggak? Ya jangan kita ucapkan seperti itu. Itu adalah udah kehendak Allah. Jangan lawan lagi. Yang penting itu kita doakan lagi. Nah, itu lagi ya, kita doakan lagi. Dah ya. Dah. Mana lagi? Mana nih? Bagiku. Bagiku. Bagikunya mana nih? Nabi Ibrahim. Tidak pernah mengeluh ya Nabi Ibrahim. Apa artinya? Maqamas bi amri, tidak melakukan
ma tahammalullahu li minar rizki, dengan perintah apa yang menanggung oleh Allah Ta'ala, li bagiku minar rizki, daripada rizki, minar rizki, daripada rizki, dah, dengan perintah apa yang menanggung oleh Allah Ta'ala li bagiku minar rizki, daripada rizki. Ya, tidak pernah mengeluh baik tentang masalah rezeki, enggak pernah mengeluh. Ya, ini kadang rezeki kita misalnya selfie datang terlambat belanjanya kan, dia mengeluh kan? Tak boleh. Ya, yang penting kita itu syukuri saja. Ya, yang penting jangan mengeluh. Orang yang seperti ini akan bisa menjadi khalilullah, kekasih Allah. Mau enggak khalilullah ini? Kan? Khalilullah ini dalam siapa? Nabi Ibrahim. Khalilullah, kekasih Allah. Kalau mau yang pertama masalah perintah Allah dahulukan, baru perintah manusia. Itu pertama. Yang kedua apa? Yang kedua itu tidak pernah mengeluh. Ya, apa yang diberikan Allah, apa yang ditanggung oleh Allah kepada kita, enggak pernah mengeluh, enggak pernah sedih. Nah, itu maksudnya, enggak pernah sedih sama sekali. Ya, enggak pernah sedih sama sekali. Apa yang diberikan Allah, dia bahagia terus. Ya, itu maka itu akan mendapatkan gelar sebagai Khalilullah. Itulah Nabi Ibrahim. Ini yang sering diamalkan Nabi Ibrahim. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga lagi ya. Yang ketiga, wa ma ta'assaitu. Dan artinya ma'akal tu, tidak aku makan. Ma tidak pernah makan. Tidak aku makan. Ya, tidak pernah makan. Waqtal masai, apa artinya? Waktu sore. Tidak pernah dia makan. Waktu sore, tidak pernah makan. Ya, Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan, ada kecualinya. Ada namanya, ada istisna nanti di ujung. Wa ma tawaddaitu, dan tidak ma'akaltu, tidak aku makan, dan tidak aku makan waktu ghadati, waktu apa? Waktu pagi. Tidak aku makan waktu pagi. Illa ma'ad dhaifi, kecuali beserta tamu. Bisa enggak? Kita bisa enggak? Di pagi hari ketika mau makan, cari orang dulu. Ya, cari orang dulu. Ya, cari orang dulu. Baru itu kalau ada orang, baru kita kasih. Misalnya itu berkunjung sama kita, yang mencari tamu, baru dia makan. Kalau kita bisa enggak? Kalau bisa. Bisa enggak di pagi hari? Dia enggak pernah makan di pagi hari itu ketika dia harus mencari tamu dulu. Ya, beserta tamu dia makan. Kalau misalnya enggak ada tamu, dicarinya sampai ada, baru mereka makan bersama. Sama. Enggak kan? Itu di pagi hari. Ya, di pagi hari. Orang yang seperti ini di pagi hari, Masya Allah, ya, itulah akan mendapatkan Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Ya, ini. Ya, maka itu baik dia waktu sore atau di pagi hari, tidak pernah dia makan kecuali beserta tamu. Itu Nabi Ibrahim. Ya, harus beserta tamu. Ketika di pagi hari harus makan beserta tamu, bersama tamu. Di sore hari bersama tamu dia makan. Berarti dia membutuhkan dulu orang lain. Karena takut begini, ketika dia makan di pagi hari, apakah ada orang lain di sana belum makan? Itu yang dipikirkannya. Manusia yang dipikirkannya, umatnya yang dipikirkannya. Itulah Nabi Ibrahim. Kalau kita bisa enggak? Bisa enggak?
Nah, dia mencari tamu. Dia sama keluarganya makan bersama orang itu. Carinya tamu dulu. Ya, dicarinya dulu tamu. Nah, setelah itu baru makan bersama orang itu. Kalau dia sarama bisa nggak Ustaz? Bisa. Bisa tuh. Misalnya kita sarama satu kan, pergi ke sarama dua, cari tamu kan pagi, baru makan bersama di situ. Bisa enggak? Nasi saya sedikit. Ini gimana caranya kan? Ya, maka itulah dia amalan daripada Nabi Ibrahim. Amalan daripada Nabi Ibrahim. Ya, itu amalannya. Insyaallah kan. Nah, itu ya. Maka ini pentinglah belajarnya. Ya. Di pondok itu, ya ingat ya, di pondok itu belajar. Nah ya, di pondok itu tiap hari itu belajar. Kalau Ustaz sendiri pribadi ya, ketika waktu di pondok itu kami harus menjumpai banyak guru. Ya, yang nggak ada di pondok belajar, kami cari kitabnya walaupun dia mahal. Ya, walaupun mahal kitabnya, penting belajar kan. Nah, ingat belajar privat itu lebih bermanfaat, lebih mudah kita paham daripada belajar di lokal. Benar tuh? Ya, benar tuh. Itu makanya belajar. Makanya itu kelas 11 itu kan apalagi bentar lagi mau tamat kan. Kelas 11 itu bentar lagi mau tamat kan. Kelas 11. Enggak, bentar lagi itu. Ya, sebentar lagi. Kenapa yang Ustaz katakan? Kalau udah seperti itu, tinggal harus belajar, belajar. Ada lagi. Kalau ingat ketika kita itu susah sekarang, nggak belajar sekarang, takutnya misalnya itu ketika kelas 12. Kenapa sekarang belajarnya? Kenapa dulu nggak pernah belajar? Privat nggak pernah, belajar ini nggak pernah, itu nggak pernah. Itu misal. Nggak belajar yang seperti ini, kitab-kitab ini kan nggak belajar di lokal, kalau nggak di lokal, enggak kan? Ah, itu pentingnya, karena guru itu pandai melihat kitabnya yang mana cocok untuk santri. Ini kan nasihat, ini ulama Indonesia yang mengarang, orang Indonesia mengarang kitabnya, Allah kan? Imam Nawawi mengarang, luar biasa kan? Itu pertama. Baru itu kitab-kitab yang lain, kitab-kitab yang tebal di luar pelajaran kitab. Ya, di luar pelajaran yang ada di pondok, termasuklah masalah Ihya Ulumuddin, masalah Irsadul Ibad. Pernah dengar Irsadul Ibad? Enggak pernah kan? Ya, pernah ngantuk. Pernah ya. Dah ada pertanyaan sampai di sini. Besok kitab Arifatul 10.000. Ya, 10.000 semua. Iya, satu orang 10.000 ya, ya untuk besok lah yang terakhir usah masuk kan. Dan ada lagi pertanyaan, insyaallah nanti kita akan masuk lagi pelajaran berikutnya. Wa annahu alaihi salam. Ya, kemungkinan besok Ustaz nggak masuk ya. Karena apa ya, Ustaz ada kegiatan. Oh, bulat. Apa enggak? Enggak. Ustaz kan sebenarnya banyak tugas. Pertama itu rencananya mau buat judul skripsi. Rencananya mau buat judul, bukan lama lagi buat judul itu, masih lama, masih buat judul, belum lagi proposal. Ingat ya, ini tahap membuat judul, baru proposal, baru itu skripsi, baru selesai. Ini kan buat judul lagi di semester 5. Kalau semester 5 itu udah arah masuk metode penelitian. Kalau udah masuk metode penelitian, udah keluar nilainya, baru bisa daftar langsung KKN. Bulan puasa ini Ustaz KKN, pas bulan puasa. Nah, tahu Ustaz daerah sinilah dekat. Iya. Iya, kita yang milih. Kita itu survei, bukan kampus yang menentukan kita. Ya, kita kampus tuh.
Ya, kita yang memilih. Tuh, itu KKN. Siap KKN, baru PL lagi. PL-nya usah bukan di Indonesia, melainkan di luar. Ya, bukan. Ya, di luar lagi. Ya, di luar lagi. PL-nya. Kalau di luar itu singkat PL-nya, tahu, sebulan. Kalau dia di dalam negeri itu 4 bulan. Ada yang 4 bulan? Enggak. Ke Malaysia. PL itu maunya ke luar negeri supaya nanti mudah mendapatkan beasiswa S2. Karena nanti ada namanya BIP. Beasiswa Indonesia Pintar. Nah, itu nanti suatu saat ada. Kalau misalnya kita PL-nya di luar negeri. Itu dah ya. Kita tutuplah dengan kafaratul majelis.